Pemirsa, sejak akhir dekade 1960-an, negeri kita seringkali harus berjibaku dengan asap. Kombinasi dari perilaku manusia yang egois serta pengaruh El Nino yang berkepanjangan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan makin meluas. Dampak kesehatannya pun tak tertanggungkan. Sedikitnya ada 12 orang tahun ini yang telah meninggal secara langsung maupun tidak langsung karena asap. Peringatan Hari Ulang Tahun TNI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 5 Oktober lalu diselimuti kabut asap. 2 pekan kemudian, asap masih mengurung kota seluas 2.400-an kilometer persegi ini. Sekarang, asap bahkan makin pekat dan berbahaya bagi kesehatan. Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU di Palangkaraya sudah lebih dari 2.600 mikrogram per meter kubik. Akibatnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat kembali meliburkan sekolah hingga 31 Oktober mendatang. Bukan hanya di Kalimantan Tengah, asap atau lebih tepat disebut jerebu dalam bahasa Melayu juga mengurung 6 provinsi lainnya. Asap juga telah merenggut korban jiwa. Sedikitnya 12 orang tewas, terutama anak-anak tewas secara langsung atau tidak langsung akibat asap. Kementerian Kesehatan berencana memberi santunan kepada 1,44 juta kepala keluarga di daerah terpapar asap. Besarnya 900.000 per kepala keluarga. Di studio kami saat ini telah hadir Rasio Ridosani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu ada Longgena Ginting, Kepala Greenpeace Indonesia. Dan hadir pula Don Bosco Selamun, Pemimpin Redaksi Berita 1 News Channel, serta Nasihin Masa, Pemimpin Redaksi Republika. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headline. Sebelum kita mulai perbincangan kita kali ini, saya boleh sampaikan pernyataan Presiden ya, Jumat sesudah ratas khusus tentang asap. Kondisi ini sangat berdampak dan sudah masuk dalam kategori yang sangat tidak sehat. Tetapi sebelum masuk ke sini, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu beberapa hal yang nantinya dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang akan kita lakukan. Yang pertama, One Map Policy itu jalan. Ini di Kemenko Perekonomian dan mungkin di Kabappenas harus jalan. Kemudian yang kedua, untuk yang di gambut, untuk lahan gambut, ini saya perlu sampaikan pada Menteri LH, tidak ada izin baru gambut. Kemudian segera lakukan restorasi gambut. Yang ketiga, review izin lama, udah harus keras kita. Yang belum dibuka, tidak boleh dibuka. Ini padahal penting yang harus menjadi catatan. Saya rasa ini paling keras sesudah bulan-bulan asap di Sumatera maupun Kalimantan ya, Bang Don? Saya setuju, ini paling keras. Tetapi juga kan kalau kita lihat Presiden Jokowi sudah membicarakan begitu, bisa dilihat bahwa ini adalah residu dari kebijakan di masa lalu yang kemudian ditanggung pada hari ini karena izin lahan pasti dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Dan mestinya kalau kita lihat supaya tidak terjadi seperti ini, mestinya dari dulu-dulu nggak boleh dilakukan. Yang menarik bagi saya nomor satu, Presiden sudah tegaskan begini, tapi kita tunggu bahwa itu akan dilaksanakan pada kemudian hari atau dalam waktu yang sangat dekat untuk kemudian tidak lagi diberi izin atau yang lama, kemudian kalau belum buka tidak dilanjutkan. Ini yang kita tunggu sebetulnya. Tidak ada izin baru, restorasi gambut, review izin lama, dan yang belum dibuka tidak boleh dibuka. Kita boleh tanya ke Departemen Kehutanan, LH dan Kehutanan ya sekarang ini ya Pak Roy. Tentang asap sebenarnya, ini sudah diantisipasi sejak awal oleh pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala, di mana kunjungan Jokowi untuk membicarakan masalah pencegahan asap kebakaran hutan dan lahan ini mulai sejak bulan November. 1 bulan setelah beliau dilantik, beliau pergi ke Riau
Tapi kebakaran ya tetap sudah gede juga. mengantisipasikan ini. Iya. Tapi sudah ada antisipasi proses ini. Memang saya sampaikan ini bukan persoalan sekarang, tapi persoalan yang cukup panjang selama ini yang harus kita benahi. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden tadi, mulai dari one map policy, kemudian kemudian tidak ada lagi izin baru di lahan gambut, restorasi gambut, ini sudah menjadi kebijakan juga dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Proses ini sedang dibicarakan sejak pada awal-awal. Maksudnya ini sudah dilakukan sebenarnya, tidak ada izin baru, tidak ada. Ya, kita kan punya moratorium. Kita punya moratorium untuk izin di hutan primer dan juga di gambut. Sekarang kan dipertegas oleh Bapak Jokowi. Kemudian tugas kami adalah sebagai birokrat untuk menindaklanjuti kebijakan-kebijakan ini. Dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah melaksanakan, mempersiapkan proses-proses review perizinan ini dengan melibatkan banyak pihak. Mengapa terjadi kebakaran hutan dan lahan ini dan kenapa saat ini lebih parah, sangat parah dibandingkan sebelumnya. Pertama, kalau kita bicara kebakaran hutan dan lahan, hal pertama adalah kita harus yakin dan kami mengetahui ini adalah karena perilaku manusia. Ini yang pertama. Ya, itu baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, baik oleh perseorangan maupun oleh korporasi. Yang kedua, itu terkait dengan sudah rusaknya ekosistem gambut yang selama ini dibuka untuk berperizinan maupun juga untuk baik perkebunan maupun kegiatan lainnya. Ya. Yang ketiga tentu semakin parah karena kondisi El Nino. Kita semua. Pengamatan Republika. Ya, ini saya menyebutnya ini masalah kebakaran hutan ini. Saya menyebutnya ini adalah menunjukkan sisi bejatnya peradaban kita. Jadi ini kalau ada yang mencatat sejak 18 tahun terjadi kebakaran ini kan secara masif ya. Tapi tadi diantar oleh Manunung bahwa itu sejak akhir 60-an. Ya. Jadi sebetulnya kita semua sudah tahu apa sebabnya. Ya. Seorang selalu mencoba mengaitkan dengan peladang berpindah yang perseorangan tadi membakar. Tapi sebelum adanya konsesi-konsesi lahan itu nggak sampai terjadi seperti ini. Ini artinya ada sesuatu yang baru. Ya. Dan inilah yang kita perlu kejujuran di sini. Jadi masalah kejujuran dan ketegasan kita supaya ini tidak terulang lagi. Dan saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu patut kita apresiasi sejumlah langkah ke depannya yang sangat tegas ya. Cuma masih ada yang kurang menurut saya. Pertama adalah perlu ada badan khusus menurut saya untuk menanggulangi kebakaran ini karena LH dan Kehutanan tidak cukup? Ya, LH itu kan bukan untuk menangani bencana kan ya. Tapi ketika ada bencana ini harus ada lembaga khusus yang khusus menangani ini. Nah ini yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Presiden juga sifatnya jangka panjang semua. Tapi bagaimana dengan korban-korban saat ini? Menurut saya pemerintah sudah saatnya untuk berani melakukan evakuasi warga. Jangan sampai ada korban lebih banyak lagi. Mas Longgena, dari tahun ke tahun memang ada kemudian kalau Pak Roy tadi bilang ya ini parah juga tahun ini gitu dengan luasan wilayah yang makin besar cakupannya sampai ke Papua begitu. Betul. Saya pikir dilihat dari segi kerugian ekonomi, kerugian lingkungan dan yang terjadi saat ini memang luar biasa. Ini extraordinary situasinya. Jadi saya pikir juga harus ada extraordinary action. Tidak bisa lagi business as usual. Ya, jadi memang langkah-langkahnya juga harus jelas dan tegas. Misalnya seperti apa? Ya, pertama memang ada beberapa hal yang kita harus bicarakan dalam konteks sekarang, kebakaran hutannya dan bencana. Jadi memang harus ada beberapa pendekatan. Tentu saja pertama yang segera dan atasi dulu kebakaran yang ada. Gitu. Tanggap darurat, ya, membantu para korban saat ini sekarang. Ya, mereka kesulitan bernapas sekarang. 40 juta orang terpapar asap, 370.000 orang terkena ispa, belasan orang sudah meninggal. Harus ada urgent action terhadap ini segera. Evakuasi kalau realistis dilakukan, kalau tidak harus ada rumah-rumah aman bagi mereka yang kelompok rentan khususnya. Itu yang immediate yang perlu kita lakukan segera. Itu langkah yang jangka pendek. Langkah jangka menengah pendekatan hukum itu juga harus dilakukan yang tidak bisa luput. Ada 10 perusahaan sudah dikatakan dan ini harus diteruskan. Dan ini karena extraordinary crimes harus ada juga pembuktian terbalik dan ada pendekatan hukum khusus. Mungkin ini PR Pak Roy. Pendekatan hukum boleh kita simpan nanti untuk Pak Roy. Baik. Nah, karena itu bagiannya Pak Roy. Yang terakhir ini tadi disebutkan juga tentang jangka panjang karena ini sudah terjadi 18 tahun. Jadi tidak juga bisa dilakukan hanya mengatasi simptomnya tanpa mengatasi akar masalahnya. Akar masalah ini adalah cara pengelolaan hutan kita yang sangat merusak, sangat tidak berkelanjutan. Gitu ya. Ini potret dari hancur model pembangunan kita. Menko Polhukam akan segera berkantor di daerah-daerah asap mulai besok.
Begini, di Betul. tengah-tengah banyaknya orang yang marah terhadap asap ini, karena peradaban kita tadi yang rusak itu menurut Mas Nasin, saya juga setuju. Kalau kita lihat memang tampak bahwa tidak ada pilihan lain sekarang ini kecuali kita kalah terhadap asap. Kalau kita lihat runtutan tindakannya, Presiden itu ketika asap itu sudah datang ke lokasi beberapa kali. Lalu kemudian sudah dipakai juga bantuan orang asing. Jadi tidak juga berhasil. Pilihannya sekarang adalah evakuasi. Kira-kira begitu kan perintah yang terakhir. Evakuasi itu menggambarkan bahwa kita sudah tidak bisa mengalahkan lagi asap saat ini. Dan satu-satunya cara adalah pilihannya adalah evakuasi. Saya kira itu perintah Presiden sebelum berangkat ke Amerika kepada Menko Polhukam. Ya. Kemudian tadi perintahnya adalah Mendiknas harus turun ke bawah, Menkes harus turun ke bawah, Menko Polhukam harus turun ke bawah, Mensos harus turun ke bawah. Begitu banyak orang harus turun ke bawah dan kita tunggu besok lusa nih. Memang langkah-langkah pemerintah kita apresiasi lah dengan segala semua langkahnya. Tapi terbukti faktanya kan, ini sebagai saya wartawan selama 20 tahun, ini adalah yang terbesar. Ya, yang terbesar. Yang terbesar kerusakannya. Kerusakannya, titik apinya dan seterusnya, dampaknya. Ada sejumlah daerah yang tadinya enggak sekarang terjadi, kena asap dan sebagainya. Kemudian tingkat keparahannya, bayangkan untuk normal adalah 10 sampai 50 ya. Ukuran apa namanya pencemaran udara. Sekarang itu sudah ada yang 800, ada yang di atas 1000. Itu sudah tingkat bahaya yang orang sudah tidak boleh tinggal di situ. Jadi menurut saya apa yang dilakukan pemerintah masih tidak cukup, tidak signifikan, yang mungkin terlambat. Karena tadi sebetulnya kita sudah tahu lah ini kelakuan siapa. Tapi kenapa tidak dilakukan dari awal gitu? Kita ya. Tadi bahwa kita tidak boleh kalah. Oke, kita tidak boleh pesan kalah. harus kita Yang lakukan pertama sama-sama. sekarang adalah bahwa kita harus memadamkan asap itu. Bahwa ini yang terparah menurut Greenpeace, apakah Jadi dalam dari segi penelitian? lingkungan saja, emisi yang dikeluarkan oleh kebakaran tahun ini hampir melebihi yang pernah terjadi tahun 97. Emisi karbon yang dikeluarkan dari kebakaran ini dari Januari sampai Oktober saja sudah sama dengan emisi yang dikeluarkan oleh Jerman pada tahun 2013. Bila kebakaran berlanjut sehingga Desember, bisa saja kita melampaui emisi yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Bayangkan ini negara emiter CO2 terbesar di dunia. Karena industri maksudnya kan? Ya, dari tapi kita dari kebakaran hutan. Kebakaran, dan hanya berapa bulan gitu ya? Dan kebakaran hutan ini masalah serius. Dan ini kan kita sudah komitmen dalam mengatasi perubahan iklim ya. Dari segi lingkungan ini sangat mengkhawatirkan. Jadi memang harus ada langkah-langkah yang jangka panjang. Jadi restorasi gambut itu memang mengatasi masalah kunci dari kebakaran hutan. Nah, itu PR yang besar sekali karena banyak izin-izin sudah terlanjur dikeluarkan di lahan-lahan gambut ya. Jadi memang harus ada langkah hukum, terobosan hukum untuk mengatasi ini. Jadi review, mencabut, perlu ada landasan hukum yang kuat agar ini bisa dilakukan. Kita simpan langkah jangka menengah dan jangka pandang. Kemudian sesaat lagi kita akan bahas bagaimana sekarang memadamkannya dan berapa lama lagi. Gitu. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.